Halo sahabat pendidikan semuanya, terutama anak-anak kelas 6 SD. Bagaimana kabarnya? Nah, berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita, mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran. Mana pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu tentang keliling lingkaran. Yang kedua adalah tentang luas lingkaran. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang bagian-bagian atau unsur-unsur dalam lingkaran, yaitu jari-jari lingkaran, busur lingkaran, tali busur, diameter atau garis tengah lingkaran, juring lingkaran, tembereng, dan apotema. Nah, ada baiknya kita kembali membahas untuk mengingat kembali apa-apa saja bagian-bagian lingkaran tersebut, terutama adalah jari-jari dan diameter lingkaran, karena kedua unsur itu nanti akan berkaitan dalam pembahasan kita, yaitu tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, yang pertama kita ulang atau kita kembali bahas tentang jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebarang titik pada lingkaran. Nah, pada layar terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian ada sebuah titik B. Kemudian dihubungkan dengan garis. Nah, garis OB inilah yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian ada yang namanya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang melalui titik-titik pada lingkaran. Perhatikan lingkaran yang ada di layar. Yang pertama ada titik A, yang kedua kemudian ada titik B. Nah, garis lengkung AB inilah yang disebut dengan busur lingkaran. Berikutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan sebarang dua titik pada lingkaran. Perhatikan lingkaran pada layar. Ada titik A, kemudian di sebarang titik yang lain ada titik B. Nah, garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B inilah yang disebut dengan tali busur. Kalau sebelumnya busur adalah garis lengkung, kalau tali busur adalah garis lurus. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, yang ini baru kita akan bahas, yaitu tentang diameter. Diameter atau garis tengah. Diameter lingkaran bisa juga dikatakan tali busur, tetapi tali busur yang melalui pusat lingkaran. Coba perhatikan lingkaran yang ada pada layar. Lingkaran dengan titik pusat O, ini titik pusat. Lalu diameternya adalah, misalkan ada sebuah titik A, kemudian ada titik B. Nah, titik A dan titik B itu dihubungkan dengan garis yang melalui titik pusat lingkaran. Garis AB ini yang melalui titik pusat lingkaran ini dinamakan dengan diameter lingkaran. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara diameter dengan jari-jari, yaitu panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Sekali lagi, panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi, seumpama diameternya adalah 14,
berarti jari-jarinya adalah 7. Seumpama diameternya adalah 28, maka jari-jarinya adalah 14. Jadi seperti itu hubungan antara diameter dengan jari-jari lingkaran. Kemudian berikutnya ada juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari. Perhatikan lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian ada jari-jari OA. Dan yang kedua ada jari-jari OB. Kemudian dibatasi oleh busur AB. Daerah yang dibatasi inilah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari. Dinamakan dengan juring lingkaran. Berikutnya ada yang namanya tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busurnya. Coba diperhatikan lingkaran dengan titik pusat O, ada busur atau garis lengkung AB. Kemudian ada tali busur AB. Jadi ada busur AB, garis lengkung AB, dan ada tali busur garis lurus AB. Nah, daerah yang dibatasi inilah yang dinamakan dengan tembereng. Tuh. Berikutnya ada apotema. Apotema adalah garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada tali busur. Perhatikan lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian ada tali busur AB. Nah, garis O, garis yang ditarik dari O atau titik pusat O ke tali busur itulah yang dinamakan dengan apotema. Nah, itu adalah pembahasan pada video pembelajaran sebelumnya tentang unsur-unsur atau bagian-bagian pada lingkaran. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu bisa didapatkan dengan rumus seperti berikut. Misalkan R adalah jari-jari sebuah lingkaran dan D adalah diameternya, maka rumus lingkaran adalah K sama dengan 2πr, 2 kali Pi kali R. Kemudian karena di sini ada hubungan antara jari-jari dan diameter, di mana diameter itu adalah 2 kali jari-jari, maka rumus keliling bisa juga seperti berikut. Keliling sama dengan Pi kali D. Jadi nanti perhatikan soalnya apabila jari-jari yang diketahui, maka rumus lingkarannya seperti ini. Dan Pi itu merupakan bilangan nyata yang dapat mendekati nilai 3,14 atau 22/7. Nah, kapan kita menggunakan 3,14? Kapan kita menggunakan Pi 22/7? Nah, apabila jari-jari yang diketahui dalam soal itu bisa dibagi 7, maka kita pergunakan Pi 22/7. Misalnya jari-jarinya 7, 14, 21, dan berikutnya, maka kita pergunakan Pi 22/7. Kemudian, apabila jari-jari yang diketahui dalam soal itu tidak bisa dibagi 7, maka kita bisa pergunakan Pi 3,14. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, hitunglah keliling lingkaran berikut. Ya, ada sebuah lingkaran. Di sini diketahui 14 itu adalah jari-jari lingkaran. Maka penyelesaiannya adalah
kita masuk ke rumusnya, yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Kita masukkan 2 kali pi 22 per 7, karena jari-jarinya bisa dibagi 7. Kita pakai pi 22 per 7 kali r. R-nya adalah 14. Maka didapatkan hasilnya adalah 88 cm. Jadi keliling lingkaran ini adalah 88 cm. Berikutnya kita akan membahas tentang luas lingkaran. Luas daerah lingkaran disimbolkan dengan huruf L besar. Kemudian rumusnya adalah pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Nah, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah luas lingkaran berikut. Misalnya ada lingkaran seperti ini, di mana diketahui dalam soal jari-jarinya 14. Ada sebuah lingkaran, jari-jarinya adalah 14. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita tulis rumus luasnya, yaitu pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Masukkan pi 22 per 7, karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kali r kali 14 kali 14. Maka didapat hasilnya 616 cm persegi. Jadi luas lingkaran tersebut adalah 616 cm persegi. Nah, demikianlah pembahasan keliling dan luas lingkaran. Nah, untuk memperdalam tentang pemahaman keliling dan luas lingkaran, di sini terdapat 5 contoh soal latihan. Silakan dikerjakan. Semoga bermanfaat dalam membantu proses belajar mengajar selama masa pandemi ini. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan semoga video pembelajaran kita ini bisa bermanfaat bagi sahabat pendidikan semuanya.